download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu keistimewaan agama Islam, yaitu seorang mudah untuk connect dengan Rabb-nya, yaitu dengan salat, ya. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu mereka syariatnya di antaranya kalau mau salat di tempat tertentu di kuilnya, ya. Adapun di antara keistimewaan syariat Islam adalah di mana saja kita bisa salat. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi SAW, di antara keistimewaanku adalah dijadikan bumi sebagai alat bersuci, yaitu tanahnya, dan juga tempat sujud. Maka dimanapun seorang hamba mendapatkan waktu sholat, silakan dia sholat dimanapun. Sehingga tidak perlu harus di lokasi tertentu, ya. Tidak harus di masjid, ya. Kita tahu sholat di mana saja bisa, yang penting tempatnya suci, agar memudahkan seorang bisa connecting dengan Rabbul Alamin, ya. Oleh karenanya seorang yang sering kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia adalah orang yang bahagia. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia adalah orang yang semakin bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang senang sujud, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling beliau suka adalah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thib." Aku dijadikan suka dengan perkara dunia, yang yaitu wanita dan minyak wangi. Wa ju'ilat salat wa ju'ilat as-salat qurrata 'ainin li. Dan dijadikanlah salat sebagai penyujuk pandanganku. Maka Rasulullah SAW selalu salat. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi bagi Nabi SAW, salat adalah istirahat. Salat adalah pelepas kelelahan, ya. Salat adalah penyejuk hati. Salat adalah penyejuk pandangan mata, dan seterusnya. Ya, benar-benar Rasulullah SAW menikmati salat tersebut. Oleh karenanya kita kurang hobi salat, karena di antaranya mungkin kita masih merasa salat adalah beban yang harus kita lepaskan, bukan suatu kebutuhan, bukan suatu keperluan untuk kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti suatu beban, sehingga sebagian kita salat dengan cepat-cepat misalnya, ya. Sebagian kita merasa berat melangkahkan kaki ke masjid misalnya. Sebagian kita merasa terganggu kalau terdengar azan, seakan-akan memotong atau memutuskan pekerjaan kita dan kegiatan kita. Ini adalah hal-hal yang tentu menunjukkan kita belum menikmati salat yang sebagaimana yang seharusnya, ya. Dan Nabi SAW disebutkan, karena Nabi SAW idza hazabahu amr fazi'a ila salat. Rasulullah SAW kalau ada suatu perkara yang penting, beliau langsung salat, ya, langsung salat. Yang kita akan bahas adalah masalah kekhusyuan, dan dia adalah ruhnya salat. Ruhnya salat, ya. Kalau bisa dikatakan salat adalah suatu jasad, maka khusyuk adalah ruhnya salat. Semakin orang bisa khusyuk, dia akan semakin menikmati salat tersebut. Dia akan bisa semakin menikmati salat. Makanya kalau kita baca tentang para ulama, ya, para sahabat, maka menakjubkan bagi kita bagaimana mereka bisa bertahan dengan salat yang luar biasa. Jadi baca Nabi SAW rakaat pertama, salat malam pernah diikuti oleh seorang sahabat. Salat malam rakaat pertama Rasulullah SAW baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku. Subhanallah, berapa juz itu, ya? Satu rakaat. Dan Rasulullah SAW terus salat sampai kaki beliau bengkak, ya. Sampai tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ketika ditanya kata Rasulullah SAW, kenapa salat sampai demikian? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya, Rasulullah menikmati salat tersebut, ya. Bagaimana seperti diriwayatkan Abdullah bin Zubair
radhiyallahu anhu ketika dia sujud setelah salat maghrib, dia sujud dan dia tidak mengangkat kepalanya kecuali adzan isya, ya. Dari sujudnya betapa dia menikmati salat yang dia rasakan tersebut. Bagaimana diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghatamkan Quran dalam satu rakaat, ya. Bagaimana tidak lain karena mereka merasakan kebahagiaan luar biasa dalam salat, ya. Kita sekarang sedang melatih diri bagaimana kita bisa menikmati salat kita, ya. Untuk itu perlu perjuangan, ya. Ya, mau nikmati enggak nikmati kita harus salat tentunya. Salat 5 waktu terus kita jalankan. Tapi kita ingin bagaimana agar kita bisa menikmati salat tersebut sehingga kita rindu untuk salat, kuat untuk salat sunnah, kuat untuk bangun malam. Karena ada kebahagiaan yang kita rasakan dalam salat tersebut. Di antara yang bisa membuat kita tentram, ya, membuat kita ringan untuk salat adalah khusyuk, ya. Makanya Allah mengatakan tentang salat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya, bahwasanya berat, ya, seorang di antaranya untuk salat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk bagi mereka salat itu ringan. Saya rasa secara umum kita tahu makna khusyuk. Maksudnya khusyuk adalah ketentraman, ketenangan dalam salat, fokus dalam salat, ya. Bahkan saya lihat beberapa kali ada iklan-iklan pelatihan khusyuk dalam salat. Saya nggak tahu apa yang mereka sampaikan, ya. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Tapi ada pelatihan-pelatihan agar bisa khusyuk dalam salat, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam bahasa Arab artinya khudu', yaitu rendah, tenang, ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka suara-suara pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, wa khashi'atil aswat, suara-suara menjadi rendah, tidak terdengar sama sekali ketika manusia dibangkitkan pada dalam kondisi sangat menakutkan, mata dalam jarak 1 mil, tapi mereka diam, ya. Kata Allah, "Fala tasma'u illa hamsa." Kau tidak mendengar kecuali hamas. Hamas itu ada yang mengatakan hanyalah suara langkah kaki mereka di padang mahsyar atau suara bisik-bisik di antara mereka. Mereka tidak berani berbicara di hadapan Allah di hari yang sangat dahsyat tersebut. Jadi khusyuk artinya rendah, lemah, ya. Itu namanya khusyuk. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang kiat-kiat untuk khusyuk, ya, di antaranya kita bahas tentang keutamaan khusyuk, ya, keutamaan khusyuk. Apa sih keutamaan khusyuk? Yang pertama, orang yang salatnya khusyuk adalah salah satu sifat dari pewaris surga Firdaus, ya. Kita tahu surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, fa innahu a'lal jannah. Sungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Ketika Allah berbicara tentang sifat-sifat orang mukminin yang mendapatkan surga Firdaus di awal dari surat Al-Mu'minun, kata Allah, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di akhir ayat kata Allah, "Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Yaitu orang-orang beriman tersebut, mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Apa sifat-sifat mereka? Allah jelaskan. "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun." Ya. "Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanati ma'adihim ra'un. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sifat pertama yang Allah sebutkan yaitu alladzina fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Ini sifat pertama yang Allah sebutkan menunjukkan agungnya sifat khusyuk. Karena ketika Allah menyebutkan pewaris surga Firdaus, itu sifat yang pertama. Baru kemudian Allah sebutkan sifat yang lain, yang orang-orang yang mereka berpaling dari perkara sia-sia, orang-orang yang bayar zakat, orang-orang yang menjaga kemuliaan mereka kecuali kepada istri dan budak-budak mereka, ya. Kemudian orang-orang yang menunaikan amanah dan orang-orang menjaga salat mereka, salat waktu mereka jaga, itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, ya. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya,
ketika menyebutkan atau mengomentari ayat-ayat ini beliau mengatakan, ya, wa qad 'allaqa Allah subhanahu al-falah bi khusyu'il musalli fi salatihi. Allah mengkaitkan kemenangan, ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung ya orang-orang yang beriman. Allah mengkaitkan atau mempersyaratkan keberuntungan dengan khusyuknya seorang yang salat dalam salatnya. Faman fatahu khusyu'us salati lam yakum min ahlil falah. Barang siapa yang tidak khusyuk dalam salatnya, ya, maka dia tidak akan termasuk orang-orang yang beruntung. Wa yastahilu husulil khusyu' ma'al ajalah wan naqr qat'an. Tentu orang yang salatnya terburu-buru, kemudian seperti matuk-matuk burung gagak, maka orang ini mustahil, kata Ibnu Qayyim. Mustahil dapat bisa khusyuk. Ya. Bal la yahsul khusyuk qat illa ma'at tuma'ninah. Dan tidak mungkin khusyuk bisa diperoleh kecuali dengan ketenangan tuma'ninah. Wa kullama zada tuma'ninah izdada khusyu'an. Semakin seorang tenang maka semakin khusyuk. Wa kullama qala khusyu'u ishtaddat ajalatuhu hatta tasira harakatu yadayhi bimanzilatil abath alladhi la yashabuhu khusyu'un wala iqbalun 'alal ubudiyyah. Dan semakin sedikit khusyuk seorang, semakin tergesa-gesa gerakan salatnya, maka jadilah gerakan tangannya hanya seperti main-main yang tidak akan disertai dengan kekhusyuan dan tidak ada keseriusan fokus dalam ibadah dan tidak akan mengerintang hakikat dari peribadatan. Jadi ini keutamaan yang pertama, bahwasanya orang yang khusyuk ada salah satu dari ciri-ciri pewaris surga Firdaus. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum tahu bahwasanya orang yang khusyuk adalah ciri penghuni surga Firdaus, maka berusaha. Jangan dianggap sepele, ya. Jangan dianggap sepele. Ya, kita kan sholat sehari paling tidak 5 waktu. Masa kita sholat gitu-gitu terus? Usaha meraih suatu metode sholat yang khusyuk dan kita nikmati paling tidak 5 kali sehari. Kita nikmati. Dan kalau kita tidak khusyuk, bayangkan kita sholat setahun, kualitasnya begitu-begitu saja, kita akan menyesal. Lain halnya kalau kita sudah berusaha berjuang khusyuk, kemudian itu kita pertahankan, atau paling tidak mayoritas kita bisa khusyuk, maka setahun ini akan berkah berbeda dengan setahun sebelumnya yang kita sholat asal-asalan, yang penting melepaskan beban kewajiban sholat. Ya, maka seorang berusaha berjuang, ya, ketika Allah menyebutkan khusyuk ada ciri pertama orang yang masuk surga Firdaus, maka menunjukkan ini perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan khusyuk, tadi sudah saya singgung, khusyuk memudahkan untuk semangat salat. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, dan sungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata Syekh Sa'di, wa innaha, bahwasanya salat itu lakabiratun, yaitu syaqqah, berat untuk dikerjakan, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi mereka salat itu menyenangkan. Ya, mudah bagi mereka, ringan bagi mereka, ya. Kenapa? Karena dia khusyuk ketika salat, ya. Ya. Ketika salat dia khusyuk. Adapun orang yang tidak khusyuk, maka baginya salat adalah perkara yang sangat berat. Baginya salat adalah perkara yang sangat berat. Apalagi kalau jadi makmum, imamnya lama, waduh, dia sudah gelisah di belakang. Memang juga enggak selesai-selesai. Gelisah, ya. Tapi kalau orang yang khusyuk, dia tentram, terbawa dengan lantunan imam, dia berusaha memahami makna-maknanya, terbawa dengan kekhusyuannya, ya. Jadi ringan bagi dia, ya. Kita masing-masing sadar, ya, bagaimana kualitas salat kita. Dan saya selalu ingatkan bahwasanya amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Jadi barometer, ya. Kalau salat baik maka baik pula yang lain, kalau salat buruk maka buruk pula yang lain. Maka perhatikanlah salat, artinya kita perhatian tentang menuntut ilmu, kita perhatian tentang zakat, kita perhatian tentang banyak ibadah, berbakti sama orang tua, kita perhatian baca Quran, kita berusaha mentajwidkan, tapi jangan lupa kita perhatian sama salat. Ini ibadah yang agung, yang kita paling minimal 5 kali kita connecting dengan Allah dengan salat tersebut. Kemudian keutamaan khusyuk. Khusyuk adalah penentu pahala salat seseorang. Khusyuk adalah penentu pahala salat seseorang. Makanya dikatakan bisa jadi 2 orang salat berdampingan, tetapi pahala mereka berbeda seperti antara langit dan bumi. Ya. Yang membedakan apa? Membedakan adalah kekhusyuan. Oleh karenanya Ibnu Abbas berkata, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kau tidak akan mendapatkan pahala dari salat kecuali yang kau fokus dalam salat tersebut. Kalau orang salat 4 rakaat, kemudian dia fokus ternyata pada rakaat pertama doang, 3 rakaatnya pahalanya kosong. Kurang lah, maksudnya saya tidak bilang kosong, tapi kurang.
Kalau dia cuma fokus pada rakaat terakhir, ya maka 3 rakaat pertama sayang kosong, ya. Kurang paling tidak. Ya. Karena kata Ibnu Abbas, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kau tidak akan meraih pahala dari salatmu kecuali yang kau fokus, yang kau tahu maknanya, yang kau pikirkan ketika kau sedang salat. Kau sadar kau sedang salat, itulah yang kau dapat pahalanya. Adapun kau tidak sadar, pikiran melayang ke sana kemari, maka tidak ada pahalanya. Ya. Karenanya Nabi SAW bersabda, Inna rajula la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minna illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'a aw khumsaha aw sudusuha hatta qala aw illa usyruha. Bahwasanya seorang selesai dari salatnya namun tidak dicatat bagi dia pahala kecuali setengah salatnya atau sepertiganya atau seperempatnya, seperlimanya, sampai Nabi mengatakan atau sepersepuluhnya. Berarti seorang salat dia tidak mendapatkan pahala full dari salatnya, ya. Ini sangat disayangkan, ya. Makanya kita harus berpikir kalau saya bilang optimal dan efektif bagaimana kita pahalanya banyak. Di antaranya kalau kita khusyuk, misalnya kita khusyuk kemudian kita umrah. Kemudian kita sholat di Masjid Nabawi, dilipat gandakan 1000 kali lipat. Yang dilipat gandakan pahala kita, pahala sholat kita yang khusyuk. Jadi banyak. Belum kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita sholat khusyuk dilipat gandakan 1000 kali lipat. Beda kalau sholat sekedarnya, sholat asal-asalan, maka ya dilipat gandakan juga kualitasnya kurang, ya. Sama kalau kita pergi ke masjid sholat 27 kali lipat. Kalau kita sholat di masjid dengan khusyuk, yang dilipat gandakan adalah sholat kita yang khusyuk tersebut. Ya, maka kita harus efisien, efektif, ya. Sehingga karena kita memang harus hasibu anfusakum, kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian. Ya, kita harus timbang-timbang juga. Kita hidup ini ada perencanaan, pingin pahala banyak. Maka suatu hal yang bisa bikin pahala kita banyak, kenapa tidak kita lakukan? Karena pada hari kiamat nanti ada pertimbangan, menimbang, ya. Kemudian di antara keistimewaan khusyuk atau keutamaan khusyuk, salat khusyuk bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'ataini, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dengan cara wuduku seperti ini, yaitu sesuai dengan sunnah, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, dalam 2 rakaat tersebut dia tidak mengajak berbicara dirinya. Ya, dia tidak sengaja ngajak bicara, ngajak hatinya berpikir ke sana kemari. Beda kalau ada lintasan tidak ada orang bisa menghindar darinya. Lintasan tapi dia lewatkan. Lintasan tapi kalau dia ngajak berbicara, sengaja dalam salat mikirin urusan yang lain, sengaja dalam salat mikir cari barang hilang, sengaja dalam salat mikir kegiatan apa rencana dia di hari ini, ya ini namanya sengaja mengajak dirinya berbicara. Ya, berarti dia tidak mendapatkan ampunan yang dijanjikan dalam hadis ini. Kata Nabi, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, siapa yang berwudu dengan cara wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak dirinya berbicara. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, subhanallah. Pahala besar. Dosa kita banyak, ya. Dosa-dosa kecil kita banyak, ya. Besar juga ada, apalagi yang kecil arat-arat banyak sekali. Kita bicara dosa telinga, dosa mata, banyak sekali kita tiap hari melihat aurat wanita yang haram untuk kita lihat. Jadi antaranya kalau kita salat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berkaitan dengan hadis ini nama khusyuk, kalau kita khusyuk kita Allahu Akbar, kita berusaha untuk khusyuk. Ketika ada khawatir, yaitu perkara-perkara yang lewat, ya. Bisikan-bisikan atau lewatan-lewatan di hati, ya. Kita jangan terbawa. Dan kita jangan sengaja untuk mengajak hati kita berbicara dengan topik di luar daripada salat, ya. Jangan. Kalau kita sudah terbang kemana-mana, segera kita tarik kembali. Saya sedang salat, fokus. Karena setan terkadang bawa hati kita kemana, entah kita lagi salat, pikiran kita ke pasar. Lagi salat, pikiran kita ke rumah sakit, bisa jadi, ya. Pikiran lagi salat, pikiran kita ke operasi, ya. Jangan. Kita segera kembalikan hati kita untuk fokus kepada apa yang sedang kita jalani, itu sedang salat. Ya, kata para ulama, kecuali misalnya dia lagi salat, kemudian dia mendengar ayat tentang neraka, kemudian pikiran dia terfokus kepada neraka, maka ini tidak jadi masalah. Karena ini masih dalam kemaslahatan salat. Misalnya dia lagi salat, kemudian dia
dengar ayat tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dia ingat orang tuanya, dia nangis, enggak jadi masalah karena dia masih dalam kemaslahatan salat. Tapi kalau dia berpikir di luar daripada itu yang jadi masalah. Itu yang membuat dia tidak mendapatkan pahala diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya, yang telah lalu. Dan khusyuk ini perkara yang ajib, ya. Ada setan yang khus, nanti akan kita bahas. Setan yang khus bisa menggoda seorang untuk tidak khusyuk, ya. Baik, tadi kita sudah jelaskan tentang urgensinya khusyuk dalam salat dan dia ada ruhnya salat. Timbul pertanyaan, khusyuk ini kalau orang tidak khusyuk, salatnya batal atau tidak? Ya. Apakah dia termasuk dari rukun salat atau syarat salat atau wajib salat, ya? Alhamdulillah di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita, khusyuk itu bukanlah suatu rukun salat. Kalau dia rukun salat maka banyak orang salatnya batal. Dan dia juga bukan suatu syarat salat. Kalau dia syarat salat maka salat banyak yang batal. Dan dia juga bukan kewajiban salat. Kalau kewajiban salat banyak orang berdosa dalam salatnya. Tapi dia ada sunnah yang sangat ditekankan, ya. Seorang berusaha menuju hal tersebut. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanya tentang orang yang tidak khusyuk sama sekali, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan salatnya tetap sah meskipun pahalanya tidak ada. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan bagaimana seorang sedang salat tiba-tiba datang syaitan mengatakan uzkur kadza sehingga dia ingat perkara dunia sampai dia lupa dia sudah salat berapa rakaat. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh dia untuk mengulangi salat. Rasulullah SAW hanya mengatakan kepada orang yang lupa tentang salatnya untuk sujud sahwi. Maka dari sini kita tahu bahwasanya khusyuk meskipun dia agung, dia tidak sampai pada derajat rukun ataupun wajib. Tapi seorang berusaha untuk khusyuk karena itu berpengaruh dengan pahala salatnya. Baik. Kita akan bahas sekarang tentang sebab-sebab yang membantu khusyuk, ya. Ikhwan dan akhwat, ya. Karena khusyuk adalah ibadah yang sangat agung, maka iblis punya anak buah khusus untuk menggoda orang yang salat agar tidak khusyuk. Ada setan khusus yang memang tugasnya mengganggu orang salat agar tidak khusyuk. Setan tersebut, ya, namanya Khanzab. Saya bacakan hadisnya. Anna Utsman bin Abil As atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Utsman bin Abil As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati, yalbisuha alayya." Ya Rasulullah, sungguhnya syaitan telah menghalangiku antara aku dengan salatku dan bacaanku. Dia merancukan bacaanku, aku menjadi kacau bacaanku. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Faqala Rasulullah SAW berkata, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan, yuqalu lahu Khanzab. Namanya Khanzab. Jangan kasih nama anak antum dengan Khanzab, yaitu nama syaitan, ya. Fa idza ahsastahu, jika kau merasakan ada gangguan si Khanzab ini, fata'awwadz billahi minhu, maka berlindunglah kepada Allah dari dia. Bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Watful ala yasarika salasan. Kemudian kita 3 kali. Kalau kita salat terganggu kita gitu, enggak apa. Auzubillahi minasyaitonir rajim, terus kita entah kita sedang berdiri, entah kita sedang ruku, entah kita sedang dalam kondisi kita merasa diganggu oleh syaitan, ya, benar-benar kita diganggu dan sulit kita baca pikiran kemana-mana, kita boleh mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita tafal, yaitu semacam tiupan tapi disertai dengan sedikit air liur, gitu, tidak jadi masalah, 3 kali di sebelah kiri. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim, ya. Kemudian juga Nabi bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan." Jika dikumandangkan azan, maka syaitan pun kabur. Syaitan tidak kuat dengar suara azan. Walahu dhurat. Dan dia sambil terkentut-kentut ketika mendengar azan, ya. Ada yang mengatakan dia keluarkan suara kentut supaya dia tidak mendengar azan, agar dia dengar suara kentutnya. Cuma kita enggak dengar kentutnya, ya. Dia kabur sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma' at-ta'dzin, yaitu agar dia tidak mendengar azan. Dia kentut dengan suara yang besar agar dia tidak mendengar azan. Fa idza qada nida atau qudiya nida'u, kalau selesai azan, akbal, dia pun datang. Dia datang boleh menggoda orang yang lagi nunggu salat, digoda, yang baca Quran digoda. Dia siap-siap menggoda. Hatta idza thuwiba bis salati adbar, ketika diiqamatkan salat dia kabur lagi. Hatta idza qudiyat taswib akbal, jika selesai dari
iqamat, dia pun datang. Mulailah dia menjalankan tugas intinya menggoda orang yang sedang salat. Hatta yakhtara bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia membisikkan, ya, memberikan bisikan-bisikan dalam hati seseorang. Yaqulu uzkur kadza, ingat ini. Uzkur kadza, ingat ini. Lima lam yakun yadhkuru, padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla, sampai seorang tidak tahu berapa rakaat dia sudah salat. Ya. Ya. Setan sengaja ingat ini. Jadi terkadang barang hilang ketemu tatkala salat. Oh iya, subhanallah. Pas lagi salat baru kita ingat di mana barang kita hilang. Sebelum salat cari-cari enggak ketemu. Tapi sebenarnya setan lagi salat. Oh iya. Ini kita menyangka itu ilham dari Allah, padahal itu adalah si khanzab yang sedang menggoda agar kita tidak fokus, ya. Agar kita tidak fokus dalam salat, sehingga kalau kita oh iya barang, udah kita lupa. Ketika itu fokus kita hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya tadi barangnya di situ. Oh iya, aduh gimana. Sudah kita terbawa. Itu setan tidak ingin kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin, ya. Oleh karenanya terkadang seorang salat Allahu Akbar, kemudian khanzab datang, kemudian dia pikir kemana-mana, tahu-tahu sudah tasyahud. Assalamualaikum, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak sadar, tahu-tahu sudah selesai. Enggak sadar. Karena hatinya sudah dibawa berjalan-jalan oleh khanzab kemana-mana. Si khanzab. Ya. Dan itu terjadi. Kita pun mungkin pernah merasakan demikian, ya. Ya. Tidak sadar kita sedang rakaat berapa, ya. Ya. Sampai saya sudah ceritakan ada bagaimana kisah lucu seorang syekh kemudian datang di Arab sana, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia berkata kepada jamaah masjid, salat maghrib kalau tidak salah, dia bilang, siapa yang bisa sebutkan imam tadi rakaat pertama baca apa, saya kasih hadiah. Dia pegang mic imam, dia bilang setelah salat maghrib dia langsung maju ke depan, siapa yang bisa tahu imam tadi rakaat pertama baca surat apa, saya kasih hadiah. Gak ada yang tahu, mungkin ada yang tahu tapi malu, lupa ya, kadang sudah selesai maghrib, tadi imam baca rakaat pertama, lupa tadi surat apa ya, rakaat kedua iya apa ya, nanti antum bisa coba ya, nanti sama kawan-kawan kalau habis salat maghrib tanya, tadi imam baca surat apa, siapa yang surat kedua, siapa yang tahu, siapa yang bisa tahu, saya kasih hadiah. Sebenarnya orang tidak ada yang berani angkat tangan. Kata dia, jamaah, siapa yang bisa saya kasih hadiah? Dia ingin tahu kekhusyuan orang. Mungkin ada yang tahu tapi malu-malu. Akhirnya anak kecil bilang, saya, Ami, Om, saya bisa. Ayo sini, bikin malu orang-orang di sini. Apa rakaat pertama yang membaca? Anak kecil itu berkata, Al-Fatihah. Rakaat kedua apa? Al-Fatihah. Subhanallah, benar ya. Yang rakaat pertama kedua baca surat Al-Fatihah, ya. Padahal pertanyaan bukan itu. Tapi maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya khusyuk itu memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena ada setan khusus yang menggoda. Tapi bagaimana kiat-kiat bisa khusyuk? Ya kiat-kiat banyak, ya. Kiat-kiat banyak. Tapi di antaranya yang saya tulis di sini, ya. Pertama, menghadirkan dalam diri bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah Sang Maha Kuasa, ya. Dan ini yang disebut dengan ihsan, yaitu sadar bahwasanya kita di hadapan Allah dan Allah sedang melihat kita. Oleh karena derajat iman yang paling tinggi, derajat iman adalah Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Mencapai derajat ihsan tidak mudah. Dan ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, Nabi berkata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak bisa, yakinlah Allah sedang melihatmu, ya. Apa maksudnya seakan-akan kita melihat Allah? Tentu kita tidak melihat Allah, tapi kata Nabi seakan-akan kau bisa melihat Allah. Para ulama menjelaskan maksudnya, kau menghadirkan dalam dirimu bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allahu Akbar, lebih besar daripada segala alam semesta ini, alam semesta yang begitu kecil. Ya. Yang Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat. Bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan bahwasanya langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar. Ya. Bagaimana langit yang begitu luas? Kita langit pertama yang kita lihat, tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya. Ya, was-samaa'a banainahu wa inna lamusi'un. Langit yang kita bangun dan kita luaskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Dengan begitu luasnya, dengan berbagai macam planet, berbagai macam bintang-bintang. Itu baru langit pertama, belum langit kedua. Dan jarak langit kedua semakin besar, semakin besar, semakin besar. 7 lapis langit, begitu luar biasa, ternyata masih sangat kecil. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah bagaimana kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Bagaimana lagi besarnya kursi? Terus bagaimana kursi dibandingkan arsy? Tidaklah kursi dibandingkan arsy kecuali seperti cincin yang kita lemparkan di padang pasir. Arsy begitu besar, ya.
Ars begitu luas ya, dan Allah lebih besar daripada itu semua. Kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di atas arsy-Nya, Allah mengetahui seluruh yang dilakukan oleh hambanya di bawahnya. Semuanya ciptaan Allah tahu. Ya. Allah tahu. Disitulah kita menghadirkan seakan-akan keagungan Allah ada di hadapan kita. Kalau kita nggak mau menghadirkan ini, dan kita bisa Allah, ketika kita fokus sebentar, kita bilang Allahu Akbar. Benar-benar kita hadirkan bahwasanya kita sedang berhadapan dengan zat yang maha agung, yang maha besar, yang segala perkara di tangannya, ya, yang telah menciptakan kita. Dan selanjutnya, kalau kita tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat kita. Allah melihat kita, Allah sedang menilai salat kita. Allah sedang menilai salat kita, ya. Dan itu adalah ihsan. Kalau kita bisa hadirkan ihsan dalam salat kita, mudah khusyuk. Cuma kadang-kadang kita salat tidak serius, ya. Allahu Akbar, ya. Langsung, ya. Kadang-kadang kita perlu diam sedikit. Sebentar, Allah serius, ya, agar kita merasa Allah sedang melihat kita. Makanya Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia, Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri salat. Allah lihat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat perubahan gerak badanmu ketika kau sedang bersama orang yang sujud, yaitu kau berdiri, kau ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud. Allah lihat semuanya, dan ada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, akhi, kalau kita misalnya ada kita sholat terus depan kita ada shooting, kemudian live, orang semua lihat, ya kita pasti khusyuk, ya. Kita mau gerak sedikit malu, karena kita lagi ditonton sama orang. Mau garu-garu nggak enak, udah tahan aja, ya kan. Karena kita dilihat oleh orang. Bagaimana kalau kita hadirkan Allah sedang melihat kita? Dan itu kalau kita ingin melatih hal itu, sering sholat malam. Kalau kita bangun malam, kita tahu nggak ada yang lihat, istri lagi tidur, anak-anak lagi ngorok, ya sudah. Kita bangun. Kenapa kita bangun? Karena kita tahu Allah sedang melihat kita. Sehingga terbina dalam dada kita, di dalam diri kita, kebiasaan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan sholat malam. Ya. Caranya dengan sholat malam. Ya. Jadi kalau kita tahu kita sedang dinilai oleh Allah, maka kita pasti fokus. Yang kedua, di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk, yaitu sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim mengingatkan bahwasanya kita di padang mahsyar kita akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang, dahsyat, mengerikan, ya. Tapi kalau orang salatnya bagus, dia akan mudah berhadapan dengan itu semua. Dia akan mudah tatkala dihisab, dia akan mudah tatkala ditimbang, dia akan mudah tatkala melewati sirat. Syaratnya kamu ketika salat serius. Ibnu Qayyim berkata, lil abdi baina yadayillahi mauqifan. Seorang hamba di hadapan Allah ada dua posisi. Posisi pertama, mauqifun baina yadayhi fi salat. Dia berada di hadapan Allah ketika sedang salat. Yang kedua, mauqifun baina yadayhi yauma liqa'ihi. Yang kedua, posisi dia ketika dia sedang dihisab oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman qama bihaqqil mauqifil awwal, barang siapa yang bisa bagus dalam posisi pertama ketika di dunia dan ketika sedang salat, huwina alaihi al-mauqiful akhar, maka akan dimudahkan bagi dia ketika di hadapan Allah. Karena dia sudah terbiasa ketika di dunia, dia terbiasa berhadapan dengan Allah dengan serius. Dia terbiasa berhadapan Allah dengan mengagungkan Allah, maka dan itu perlu perjuangan. Barang siapa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qama bihaqqil mauqifil awwal, dia benar-benar berdiri dengan fokus, huwina alaihi al-mauqifu al-akhar, maka akan dimudahkan bagi dia tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man istahana bihadzal mauqif wa lam yuwaffihi, ya, haqqahu shuddida alaihi dzalikal mauqif. Barang siapa yang meremehkan kondisi dia ketika salat, dia meremehkan, menggampangkan, dia tidak tunaikan yang seharusnya, maka akan dipersulit pada hari kiamat kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila." Dan di malam hari sujudlah kepada Allah dan bertasbihlah lailan tawila, dengan waktu yang panjang. Kemudian kata Allah, "Inna haula'i yuhibbunal ajila." Adapun mereka orang-orang kafir, mereka ingin mendapatkan yang disegerakan, itu dunia. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka melupakan atau meninggalkan hari kemudian yang berat, kata Allah, yauman tsaqila, yaitu hari akhirat yang berat. Di sini Ibnu Qayyim mengambil istinbat, mengambil dalil tentang ayat ini, berarti
Allah buka ayat ini dengan mengatakan, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila." Di malam hari sujudlah engkau, bertasbihlah yang banyak, ya. Kenapa? Ada orang-orang yang mereka ingin dapat dunia segera dan mereka melupakan hari akhirat, hari yang berat. Sehingga ketika dikaitkan hari yang berat dengan salat menunjukkan orang yang salat dia akan merasakan ringan ketika bertemu dengan hari tersebut. Nah, ini yang membuat kita mudah-mudahan motivasi kita untuk khusyuk ketika kita tahu bahwasanya salat kita sekarang berpengaruh dengan hisab kita pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk, kita menghadirkan dalam diri kita sedang bermunajat, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian ketika sedang berdiri salat, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Munajat dalam bahasa Arab yaitu adalah al-kalam baina isnaini sirran, yaitu omongan di antara dua pihak yang pelan-pelan. Itu namanya munajat. Dan benar kita sedang bermunajat kepada Allah. Ketika antum sedang bermunajat, maka jangan pikiran kemana-mana, lihat sana, lihat sini. Kita kalau ngomong sama orang, apa kita serius kan? Serius. Ya. Allah perhatian dengan kita ya. Allah itu maha kuasa ya. Mau 1 juta orang sholat, Allah perhatian satu persatu, Allah perhatian. Allah bisa bedakan mana yang serius, mana yang enggak, mana yang asal-asalan, mana yang hatinya. Allah tahu, huwa alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang mengalir dalam hati kita, dalam sanubari kita. Allah tahu. Kalau Anda khusyuk, Allah tahu. Ya. Maka fokuskan diri agar kita bisa khusyuk. Makanya dalam hadis qudsi qala Allah taala, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi 2. Ya. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala al-'abdu, kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Kata Allah, qala Allah taala hamidani abdi. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillah alamin, Allah berkata, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim. Kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, Allah berkata, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berkata majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau mohon pertolongan. Qala hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta, silakan minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ini hamba minta. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Jangan kau dekatkan kami kepada jalannya ghairil maghdubi, al-maghdub 'alaihim, jalannya orang Yahudi. Waladdallin, jauhkan kami dari jalannya orang Nasara. Kata Allah, hadza li abdi, ini adalah untuk hambaku, wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi ini contoh bahwasanya kita benar-benar bermunajat kepada Allah, sedang berbicara, berbisik-bisik dengan Rabbul Alamin. Maka ini kesempatan. Anda serius, kalau Anda serius maka Allah akan sesuai dengan keseriusan Anda. Anda cuek-cuek, main-main, ya sayang. Maka seorang berusaha untuk menghadirkan bahwasanya dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang membantu kita khusyuk yaitu fasalli salata muwaddi'in. Kata Nabi, jika kau salat maka salatlah seperti orang yang hendak berpisah. Seakan-akan ini salat yang terakhir. Kita enggak tahu abis ini masih bisa hidup atau tidak. Kalau orang merasakan ini seakan-akan salat terakhir, dia akan serius, dia akan fokus, dia akan khusyuk, mau tidak mau, karena dia tidak tahu apakah setelah ini ya saya masih bisa salat atau tidak. Jangan-jangan salatku ini adalah salat penentu, ya. Surgaku atau nerakaku. Serius, dengan begitu kita akan serius ya. Karenanya Nabi SAW memerintahkan hal tersebut ya. Kata Ibn Rajab, oleh karenanya Nabi SAW menyuruh orang untuk salat seakan-akan dia hendak berpisah. Ya, li'annahu man istash'ara annahu muwaddi'un bi salatihi atqanaha. Karena kalau orang merasa dia akan berpisah ya dengan salatnya tersebut, maka dia akan berusaha salat dengan sebaik-baiknya. Di antara hal yang bantu kita untuk bisa khusyuk, berusaha memahami apa yang kita baca. Saya tahu kebanyakan kita tidak tahu bahasa Arab. Tetapi zikir-zikir salat paling tidak kita pahami maknanya. Al-Fatihah kita berusaha paham. Alhamdulillah alamin, kita tahu maknanya apa. Ar-Rahmanir Rahim, tahu maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim apa. Maliki Yaumiddin, hari yang mau saya pembalasan, kita ngerti.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ngerti ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya. Kita ngerti apa yang kita baca. Karena kalau kita ngerti apa yang kita baca itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian kita tahu doa istiftah. Istiftah itu doa yang menakjubkan. Di awal salat kita baca istiftah dengan tenang, berusaha memahami maknanya. Al-Fatihah. Kalau surat mungkin banyak kita tidak ngerti karena nggak tahu bahasa Arab. Uzur ya, nama apa uzur ya. Kemudian kita ruku, berusaha ngerti subhana rabbiyal azim artinya apa. Dan alhamdulillah dalam bekal salat saya jelaskan makna-makna tersebut. Ini membantu kita untuk bisa khusyuk. Apa maknanya subhana rabbiyal azim, apa maknanya subhana rabbiyal a'la, apa maknanya duduk di antara dua sujud doanya. Dengan kita memahami makna-makna tersebut memudahkan kita untuk khusyuk ya. Kemudian di antaranya bervariasi dalam bacaan. Karena kalau orang sudah terbiasa dengan suatu model bacaan monoton, terkadang dia langsung otomatis meskipun dia tidak berpikir. Maka kalau kita variasikan, karena Nabi SAW beri contoh doa istiftah dengan variasi. Doa ruku variasi, doa sujud variasi. Ya. Maka kalau kita menghafal banyak zikir-zikir, kita variasikan, maka ini membantu kita untuk khusyuk. Doa istiftah saja mungkin ada 8 atau 9 ya, doa istiftah. Doa ruku mungkin ada 4 atau 5, ya, ada banyak ya. Jika kita salat ini bacanya seperti ini, salat berikutnya kita bacanya begini. Ini membantu kita untuk apa? Untuk khusyuk karena kita tidak monoton ya. Sehingga kita baca yang lainnya. Kemudian di antara yang bantu kita untuk khusyuk yaitu persiapan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah terutama laki-laki kalau ingin khusyuk, demikian juga ibu-ibu, persiapan kita mengagungkan salat ini. Makanya Al-Marwazi punya buku judulnya Ta'zimu Qadris Salat, mengagungkan salat. Sejauh mana kita mengagungkan ibadah salat, sejauh itu pula kita mudah meraih kekhusyuan. Tapi kalau kita salat santai, kalau salat kita benar, tunggu waktu, kita tunggu waktunya. Gitu azan segera kita letakkan kegiatan, kemudian kita wudu siap-siap. Kalau kita berjalan ke masjid, segera ke masjid. Sampai di masjid salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah, ada waktu kita berdoa baca Quran. Ada muqaddimah-muqaddimah yang kita jalani, begitu salat kita khusyuk. Tapi kalau kita anggap remeh, sudah azan kita masih ngobrol-ngobrol. Ke masjid, qomatnya masih lama. Ngobrol lagi. Begitu qomat langsung tiba-tiba rajin. Terus tiba-tiba sampai sana ngos-ngosan. Gimana mau khusyuk. Ya. Ngos-ngosan. Ya. Jalan cepat-cepat ngos-ngosan. Makanya ini perlu persiapan kita. Begitu sejauh mana kita mengagungkan ibadah salat, maka kita akan mudah meraih kekhusyuan. Di antaranya juga yang membantu kita untuk khusyuk, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa mengganggu kekhusyuan. Menjauhkan diri. Hal yang bisa membantu mengganggu kekhusyuan kita jauhkan. Contohnya tempat yang tidak kondusif untuk sholat. Misalnya kita ada musola, mungkin tidak dibersihkan, bau dan yang kita merasa terganggu, jangan di musola situ, cari musola yang lain. Ya. Ada dua masjid, satu imam bacanya enak, satunya enggak, kita cari yang enak, yang kita bisa nyantai. Ya. Enggak apa-apa, enggak jauh, enggak ada masalah, karena ini masalah kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat terasa berat, nggak enak juga. Tapi kalau imamnya bacaannya indah, kemudian dia ganti-ganti surat, kita mendengar banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa terbawa dengan bacaan tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minni." Barang siapa yang tidak melantunkan Al-Qur'an dengan lantunan, maka bukan dari golongan kami. Artinya seorang berusaha melantunkan Al-Qur'an dengan baik. Yang dapat imam bacaannya enak, kita membantu kita untuk khusyuk ya. Ya, tapi kalau kita nggak bisa khusyuk, jangan salahkan imam, salahkan hatimu. Jangan. Waduh, itu nggak bisa khusyuk, saya bukan imam yang salah, kamu yang hatinya nggak beres. Tapi intinya kalau ada faktor yang bisa membuat kita khusyuk, kita ke situ, nggak ada masalah. Karena saya sering ditanya, Ustaz, ada musola dekat sama jauh, Ustaz, tapi yang kalau yang jauh bacaannya enak, apa kita dekat aja? Saya bilang kalau bisa yang jauh, kalau kita bisa sholat di tempat yang khusyuk, tidak menimbulkan fitnah, pergi aja ke tempat jauh. Tapi kalau kita jadi fokus perhatian masyarakat, kalau kita tidak sholat di musola yang dekat, kita bakalan dituduh macam-macam, ya terpaksa kita sholat di tempat yang dekat. Sesekali kita di sini dan seringnya kita di tempat yang membantu kekhusyuan. Karena itu penting. Misalnya ada masjid kemudian menjalankan sunnah. Ya, kalau tidak pandemi, kemudian rapat, rapi. Ini membantu kita kekhusyuan. Karena kalau kita nggak rapat nanti setan masuk di tengah-tengah. Ya, kalau sudah selesai pandemi, insya Allah kita ke masjid dan kita cari masjid yang sesuai dengan sunnah. Imamnya sesuai dengan sunnah itu membantu ya. Ya. Karena kalau kita misalnya pergi ke suatu masjid, kemudian masjid tersebut habis azan, kemudian baca macam-macam. Kita mau doa nggak terganggu, kita mau sholat sunnah terganggu, baca Quran terganggu, akhirnya kita susah khusyuk. Tapi kalau kita pergi ke masjid yang sesuai sunnah, habis sholat sudah, masing-masing berzikir, masing-masing sholat sunnah, masing-masing baca Quran, mau berdoa silakan, qomat, kemudian imamnya juga merapatkan, ditunggu. Ini membantu kita untuk khusyuk.
sesuai dengan sunnah itu membantu kita untuk khusyuk. Dia sholat dengan tumaknina, tidak buru-buru, ya. Jadi kita cari tempat yang kondusif. Di antara juga jangan cari sajadah yang menarik perhatian. Kalau kita sajadah kemudian ganggu kita, ada gambar-gambarnya, ada macam-macam, ya mending kita cari yang. Ya, tapi terus masing-masing orang ada yang sudah biasa, ada yang terganggu, maka jangan, ya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah sholat di sebuah khamisah, sebuah macam kain, ya. Ada garis-garisnya. Maka Rasulullah SAW melihat garis-garis tersebut. Tatkala selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, bawa pergi kain ini kepada Abu Jaham. Saya dapat hadiah dari Abu Jaham. Dan minta kepada dia ganti kain yang lain. Anbijaniyah, ya, Abu Jaham. Minta ganti yang lain. Artinya, Nabi mengembalikan hadiah tersebut bukan karena untuk menghinakan hadiah tersebut. Tapi mengganggu sholat. Maka Nabi minta yang lain. Tukar hadiahnya, ya. Kata Nabi, fa innaha alhatni anifan an salati. Ini tadi membuat aku lalai dari salatku, ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, kuntu anzuru ila alami, aku melihat garis-garisnya, wa ana fi salati, sementara aku dalam salat, fa akhafu an taftinani, aku khawatir ini garis-garis mengganggu salatku, ya. Ini jadi intinya cari tempat yang kondusif, ya. Pakaian yang kondusif, ya. Kalau kita misalnya kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli salat, pakai baju yang rapi. Kita salat malam, oleh karena saya dengar sebagian masyayikh, sebagian guru-guru saya, dia kalau mau salat malam, ya, dia siapkan baju spesial dengan minyak wangi yang spesial, ya, untuk salat malam. Kenapa? Dia ingin berhadapan dengan Allah dengan waktu yang spesial. Maka dia siapkan baju yang indah, baju yang harum untuk dia berhadapan dengan Allah ketika dia berzina dengan Allah. Jadi kalau kita perhatian, maka salat kita mudah untuk khusyuk. Kemudian juga kita menghindari hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita, ya. Contoh Rasulullah SAW mengatakan la salata bi hadrati ta'am. Jangan salat ketika sudah makanan sudah siap. Kalau kita mau salat ternyata lapar banget. Tahu-tahu makanan sudah siap, ya makan dulu. Meskipun sudah qomat. Daripada kita ke sana kemudian pikiran ke makanan. Tetapi kalau kita tidak begitu lapar dan kita yakin itu makanan tidak mengganggu, tetap kita ke masjid. Tapi kalau kita ada suatu kondisi kadang-kadang kita lapar, ya jangan kita pesan sama istri kita, sayang, masa hadirkan pas qomat, ya jangan. Artinya memang qadarullah waktu itu kita sedang lapar, sangat lapar, dan kalau kita pergi sholat terganggu, maka kita makan dulu. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan wajib kita makan dulu baru sholat. Meskipun sholat terlambat nggak ada masalah, makan. Karena kalau kita sholat pikiran kita ke makanan, maka ini mengganggu kekhusyuan. Demikian juga kata Nabi, wala wa huwa yudafiul akhbathan. Dan jangan dia sholat dalam kondisi menahan BAB atau buang air kecil, menahan buang air kecil, menahan buang angin, dia tahan-tahan, ini mengganggu dia khusyuk. Kalau dia memang tidak kuat, maka dia batalkan. Balik lagi, nggak ada masalah. Dia tidak berkurang pahala sholat jamaahnya, enggak. Jadi daripada dia kemudian sholat, dia tahan-tahan, ya, sementara angin dalam ingin berhembus, dia tahan-tahan, dia tekan, akhirnya tekanan semakin tinggi, dan akhirnya terganggu. Akhirnya dia belok kanan, belok kiri, supaya khusyuk, nggak bisa khusyuk, ya. Jadi berusaha untuk menghindarkan hal yang bisa mengganggu kita, khusyuan kita. Kalau kita lagi sholat, terus ada orang lalu lalang depan kita, anak kecil mungkin lari kanan, lari kiri, apa yang kita lakukan? Para ulama mengatakan kalau ternyata larinya anak kecil di depan kita, mengganggu khusyuan kita, kita boleh sholat dalam kondisi tutup mata. Ini hukum asalnya makruh. Tetapi kalau memang benar-benar ada gangguan depan kita, lebih baik kita tutup mata agar bisa konsen daripada kita terganggu dengan lalu lalangnya anak tersebut. Karena terkadang di masjid ada yang lalu lalang, maka kita tidak apa-apa kita tutup mata. Jangan lupa kita fokus lihat ke bawah agar lebih mudah untuk konsen. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa agar bisa khusyuk. Di antaranya Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Jadi min qalbin la yakhsha. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Minta kepada Allah, karena yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah buat hati kita khusyuk, maka sangat mudah kita untuk khusyuk. Yang terakhir saya ingatkan, di antara hal yang sangat membantu untuk khusyuk, jaga pandangan, ya. Jaga pandangan, ya. Jaga pandangan. Orang tatkala dia jaga pandangan, tahu yang haram dia segera tundukkan, insyaallah Allah berikan kelezatan dalam salatnya. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.